Di tengah ancaman Trump, bursa domestik malah rebound. Lalu seperti apa psikologis investor? Langsung saja kita bahas bersama dengan Surya Dharma, Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Surya, kalau melihat pergerakan dari bursa ini sepertinya sudah tidak menghiraukan lagi ancaman Trump. Anda lihat seperti apa psikologis investor saat ini? Sebenarnya bursa itu bukannya bukan mengabaikan Trump ya, tapi memang yang kita tunggu sekarang kan terutama kalau dari internal itu kan keputusan MSCI ya di bulan Mei yang ada kemungkinan juga bisa keluar di akhir April ini gitu. Jadi itu yang ditunggu-tunggu. Beberapa policy telah dirubah oleh bursa ya, jadi data-data misalnya satu pemilik saham yang 1% dibuka, kemudian juga ada saham terkonsentrasi tinggi berapa gitu kan. Jadi itu diharapkan adanya suatu keputusan yang positif buat Indonesia di bulan Mei ya oleh MSCI gitu. Jadi itu sebabnya beberapa saham-saham konglomerasi saya lihat mulai naik lagi hari ini ya, walaupun beberapa saham perbankan yang besar itu mengalami penurunan gitu. Baik Pak Surya, tapi kalau kita melihat dana inflow ke dalam negeri ini dari investor asing juga sudah mulai terlihat ada peningkatan begitu. Lalu seperti apa psikologis investor di global? Apalagi kalau melihat kondisi saat ini, terutama di Amerika Serikat, inflasinya semakin merajalela. Ya. Jadi kalau misalnya perang ini berlangsung lama, berarti kan inflasi ada kemungkinan kan naik ya, dengan tingginya harga minyak dan lain-lain gitu. Jadi kondisi pasar yang tadinya memperkirakan suku bunga akan turun itu perlahan-lahan mulai memudar dan malah mempertimbangkan jangan-jangan nanti suku bunga ini malah jadi naik gitu. Jadi itu yang ditakutkan pasar ya, yang menyebabkan juga US dollar index sempat menguat di atas 100, tapi kemudian belakangan ini saya lihat mulai mereda kembali ya, di bawah 100 kembali gitu, 98. Tapi memang yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan rupiah kita ya, yang masih tertekan gitu, di atas 17.000 ya. Yang biasanya itu efeknya nggak begitu bagus kalau ke pasar modal ya. Harapan saya memang kalau misalnya rupiah kita bisa stabil, kalau bisa di bawah 17.000 ya. Dan nanti misalnya efek dari perang ini mulai mereda dan MSCI juga mungkin hasilnya cukup positif, diharapkan pasar kita akan kembali rebound kembali ya ke posisi yang sempat all time high gitu. Baik, Pak Surya, penguatan dolar indeks ini apakah juga menjadi faktor yang memperkuat adanya penurunan harga emas? Apalagi kalau kita lihat pelemahan emas ini sudah 25% kalau dilihat dari awal tahun begitu. Dan ini baru terjadi terakhir itu tahun 2013. Artinya ini bukan momen sembarangan begitu. Anda lihat seperti apa potensi harga emas ke depannya? Jadi emas ini kan menariknya kan selama ini kan biasanya itu berlawanan dengan US dollar ya. Pergerakan US dollar itu biasanya berlawanan dengan emas, tapi itu tidak terjadi di dalam mungkin 2 tahun terakhir ya. Jadi US dollar mau menguat emas tetap naik terus gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena memang banyak sekali negara sekarang yang meninggalkan treasury US treasury-nya di cadangan devisa mereka, dan mereka beralih ke emas gitu. Terutama seperti China atau Jepang ya, yang banyak sekali tadinya mempunyai porsi US dollar treasury yang cukup tinggi gitu. Jadi memang itu yang menyebabkan emas kenapa naik sampai di luar dugaan orang-orang juga ya, sampai sempat 5.500 ya. Ya, perlahan-lahan dengan penguatan US dollar memang terlihat emas itu mulai kembali turun ke efek yang ke level yang lebih masuk akal sebetulnya ya. Karena level sekarang aja sebetulnya 4.600 itu udah luar biasa tinggi juga ya, kalau dibandingkan kondisi normal gitu. Baik, artinya di level 4.600 ini menurut Anda ini sudah berada di level normal atau mungkin masih akan ada koreksi yang signifikan? Masih banyak yang berpikir emas itu akan kembali rebound, mencapai harga tertinggi lagi ya, karena melihat memang ada terjadi pola dedolarisasi yang berubah kepada emas, yang itu membuat kenapa emas bisa naik begitu tinggi gitu ya. Tapi kalau memang saya bicara dengan beberapa kawan-kawan di industri emas gitu, yang berpikir memang harga sekarang itu menurut mereka terlalu tinggi juga ya sebetulnya. Normal-normal kan sekitar 3.000-an gitu ya. Tapi kita tidak tahu, pasar itu tidak bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi memang ya mudah-mudahan level sekarang itu bisa stabil lama. Jadi tidak terjadi euforia yang berlebihan ya. Di mana kita lihat antrian untuk membeli emas saja di Antam itu kan bisa ngantri banyak sekali gitu ya di Indonesia sendiri gitu. Itu kan suatu hal yang jarang kita lihat dulu-dulu ya.
Baik, Pak Surya, kita akan jeda sejenak untuk bersama melihat seperti apa penutupan perdagangan di hari ini. Kita akan lihat IHSG ditutup masih berada di zona penguatan 0,56% menguat di 7.500,18. Total kapitalisasi pasar di 13.364,06 triliun, tidak terlalu banyak berbeda. Demikian juga dengan emiten 397 menguat, 264 melemah dan 156 stagnan. Baik Pak Surya, kalau kita melihat kapitalisasi pasar di hari ini nih sudah di 13.300-an, apakah Anda lihat momen wait and see investor sebenarnya ini sudah selesai dan dengan adanya optimisme ini mungkin IHSG di pekan ini bisa di atas 7.800? Ya, kita ini menjadi titik balik ya, bulan ini menjadi titik balik karena kalau misalnya ternyata MSCI keputusan itu cukup dianggap cukup bagus ya untuk Indonesia, tentu saja market kita akan kembali naik kembali gitu. Tapi pertanyaannya kan memang kalau misalnya worst scenario-nya misalnya ternyata tidak sesuai dengan harapan pasar, kemudian kan market kita bisa tertekan gitu ya. Tapi saya pribadi sih melihat memang cukup optimis ya dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh regulator kita yang lebih terbuka terhadap pasar kita. Dan kemudian saya lihat juga data-data menunjukkan bahwa peluang Indonesia di downgrade ke frontier itu kecil ya. Jadi kemungkinan itu tidak akan terjadi. Tinggal sekarang bagaimana perhitungan baru itu kan mempengaruhi free float yang sudah ada. Itu aja sih yang menjadi concern kita saat ini gitu. Baik, apabila ternyata tidak sesuai dengan harapan investor, Anda lihat pelemahan IHSG ini bisa mencapai berapa? Karena di beberapa pekan yang lalu ini kan sudah mencapai 6.900 dan kemudian rebound lagi begitu. Apakah Anda lihat ini sudah bottom sebenarnya di level tersebut? Ya. Kalau misalnya efeknya tidak begitu bagus ya, keputusan MSCI itu ternyata tidak begitu bagus, berarti kan bobot kita itu akan turun ya. Bobot kita mungkin sekarang sekitar 1% ya di MSCI, ada kemungkinan itu bisa aja mendekati 1 atau di bawah gitu. Kalau misalnya memang misalkan contohnya kalau paling worst scenario seluruh corporate account dikeluarkan dari free float gitu misalnya, itu kan berefek sangat besar ya. Karena free float persentase per free float itu akan turun dari berbagai emiten yang tercatat, dan juga itu akan menurunkan free float market cap dari mereka gitu. Jadi dengan sendirinya secara total bobot Indonesia pun akan turun. Kalau kuenya misalnya cuma segitu-segitu aja di emerging market, kue kita akan semakin kecil gitu, akan beralih kepada negara-negara lain. Apalagi kalau misalnya Vietnam sempat upgrade gitu dari frontier ke emerging gitu. Itu efeknya mungkin tidak begitu bagus buat kita gitu. Ya, cuman harapan saya memang itu tidak terjadi, sehingga memang hasil dari MSCI itu setelah dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh regulator, itu menjadi positif, sehingga kita bisa mulai rebound kembali ya market kita ya. Baik, artinya putusan dari MSCI ini akan sangat besar pengaruhnya kepada investor domestik. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami. Pak Surya Dharma selaku Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak, dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Maria Aneka.